adalah titik-titik imajiner yang teratur dan juga periodik di dalam ruang fase. Jarak antara kisi satu dengan kisi yang lainnya dalam arah sumbu X kita sebut dengan A atau vektor A. Mengapa disebut vektor? Karena mempunyai arah dan juga besar. Jarak antara kisi satu dengan yang lainnya di dalam arah sumbu Y kita sebut dengan B. Kisi satu dengan yang lainnya di dalam arah sumbu Z kita sebut dengan C atau vektor C. Dalam kisi kristal yaitu yang pertama triclinic primitif. Nah, triclinic primitif ini hanya memiliki satu orientasi di mana panjang rusuk berbeda dan juga titik sudut yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan sudut-sudutnya, yaitu ada sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, sisi A ini mengikuti sumbu X. Nah, sisi B mengikuti sumbu Y dan sisi C mengikuti sumbu Z. Nah, di mana A, B, dan C tidak sama dengan atau berbeda. Nah, pada triclinic primitif ini juga membentuk sudut tiga, yaitu ada alfa, beta, dan gamma, di mana alfa itu antara sudut X dan Z, yaitu di sini. Sudut beta ada Y dan Z di sini. Dan sudut gamma ada X dan Y di sini. Nah, titik sudut alfa, beta, dan gamma ini tidak 90 derajat. Nah, pada triclinic primitif ini memiliki 8 titik kisi. Setiap titik kisinya memiliki atom sehingga satu atom dibagi 8. Nah, satu atom ini di mana 1/8 tersebut dapat dijumlahkan lalu dikalikan sehingga 8/8 atau satu atom. Itu ada A, B, C, D, E, F, G, H atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Untuk monoklinik primitif sendiri mempunyai dua sudut vektor 90 derajat dan yang lainnya tidak 90 derajat. Nah, bisa kita lihat vektor A ditambah B akan menghasilkan sebuah sudut alfa tegak lurus 90 derajat. Kemudian vektor B ditambah C menghasilkan sudut beta tidak sama dengan 90 derajat. Kemudian vektor C ditambah A menghasilkan sudut gamma tegak lurus 90 derajat. Kesimpulannya untuk struktur kisi kristal monoklinik primitif, untuk sudut alfa dan juga gamma tegak lurus 90 derajat, namun untuk sudut beta tidak sama dengan 90 derajat. Dan juga untuk jarak antar kisi, jarak panjang antar kisinya berbeda. A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang monoklinik base center, di mana pada sistem ini terdapat satu titik yang berpusat pada alasnya, baik alas yang di bawah ataupun yang di atas. Pada sistem monoklinik ini terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu X sama dengan A, sumbu Y sama dengan B, dan sumbu Z sama dengan C. Sumbu Z dan Y, sumbu Z dan Y memiliki sudut alfa, sedangkan sudut X dan Z memiliki sudut beta, dan sudut X dan Y memiliki sudut gamma. Adapun sudut alfa dan sudut beta memiliki ukuran sudutnya yaitu 90 derajat, dan sumbu gamma sudut gamma memiliki 120 derajat.
untuk menentukan koordinat kisi, langkah pertama yaitu menentukan titik yang akan kita hitung. Sebagai contoh, kita akan menghitung titik pusat yang berada di sini. Satu sumbu memiliki nilai 1. Nah, untuk menentukan koordinat pusat ini, yaitu kita lihat dari sumbu X. Untuk sumbu X menuju ke titik pusat ini tidak sepenuhnya akan tetapi hanya setengah. Sehingga sumbu X memiliki nilai setengah. Dan sumbu Y pun sama, tidak sepenuhnya, hanya memiliki setengah. Sehingga nilai Y setengah. Untuk sumbu Z, karena titik pusat yang kita hitung tidak melalui sumbu Z, berarti sumbu Z memiliki nilai 0, sehingga di koordinat dalam kisi ini adalah setengah 0. Baik, teman-teman, saya menjelaskan mengenai simpel kubik terlebih dahulu atau kubik primitif. Nah, pada kubik primitif ini itu kan ada 8 atom ya jumlahnya di setiap sudut unit selnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tetapi setiap atomnya ini hanya 1/8 bagian saja yang masuk dalam kubus. Nah, sehingga jumlah atom dalam satu unit selnya itu adalah 1/8 bagian dikalikan dengan jumlah atomnya, yaitu 8. Hasilnya itu adalah 1. Jadi jumlah atom dalam satu unit sel simpel kubik ini adalah 1. Kemudian bilangan koordinasi. Apa yang disebut dengan bilangan koordinasi? Itu merupakan jumlah atom yang berhubungan langsung atau berkoordinasi dengan suatu atom. Nah, bilangan koordinasi dari simpel kubik itu jumlahnya 6. Kita bisa lihat dari sini ya. Misalkan ini dikatakan A ya, ini tuh akan berhubungan langsung dengan B, C, dan juga ini ya, D. Nah, ini kan hanya 3, tapi kan tadi 6. Mengapa 6? Jadi ini tidak hanya satu unit sel ya, tapi akan berulang. Jadi ada yang di sebelah kanan, depan, dan juga atas. Sehingga tadi kan 3, 1, 2, 3. Ada yang sebelah kanan 4, kemudian sebelah atas 4, 5, mohon maaf. Langsung sebelah depannya itu 6. Jadi bilangan koordinasinya itu dari simpel kubik itu adalah 6. Kemudian untuk panjang sisi. Nah, panjang sisi dari simpel kubik ini yaitu sama. Jadi panjang sisi A sama dengan panjang sisi B sama dengan panjang sisi C. Kemudian untuk besar sudutnya pun itu sama. Besar sudut dari sudut beta, gamma, dan alfanya sama dengan 90 derajat. Yaitu yang berbentuk siku-siku. Nah, pertama yaitu kubus berpusat muka atau P-center kubik atau disingkat sebagai FCC. FCC ini memiliki panjang sisi yang sama. Ingat kembali bahwa parameter kisi kristal itu ada 2. Yang pertama dinyatakan dalam A, B, dan C, kemudian sudut alfa, beta, dan gamma. Baik, untuk rusuk A yaitu sepanjang sumbu X, sedangkan rusuk B ini akan sepanjang dengan sumbu Y, sedangkan C akan sepanjang dengan sumbu Y. Karena semua sisinya sama, sehingga A sama dengan B sama dengan C. Kemudian parameter kedua yaitu parameter sumbu alfa, beta, dan gamma. Baik, di sini ada sumbu alfa. Sumbu alfa ini adalah sudut dari Z dengan Y. Kemudian di sini ada sudut beta, yaitu sudut dari Z dengan X. Kemudian di sini ada sudut gamma, yaitu sumbu dari X dengan Y. Sehingga sumbu alfa, beta, dan gamma ini sudutnya sama dengan 90 derajat. Kemudian perhatikan pada kubus ini terdapat 8 atom pada sudutnya. Kemudian ada 6 atom pada muka yang berwarna oranye. Nah, namun yang 8 atom ini
hanya 1/8 saja yang masuk ke dalam unit selnya. Kemudian untuk yang di tengah ini hanya setengah saja yang masuk ke dalam unit selnya. Sehingga 1/8 dikali 8 yaitu 1, dan ini setengah dikali 6 yaitu 3. Maka dari itu 3 ditambah 1 yaitu 4. Sehingga jumlah atom yang ada pada bus berpusat muka ini yaitu ada 4 atom. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang orthorhombic body center. Orthorhombic body center memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Setiap sudutnya memiliki 90 derajat, baik sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamanya memiliki 90 derajat. Karena ketiga sumbu ini berhadapan saling tegak lurus. Berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu monoklinik, di mana salah satu badannya atau penyusunnya berbentuk jajar genjang, sehingga sudut betanya berbeda. Untuk sudut alfa terbentuk dari sumbu Z, dan sumbu Y, dan sudut beta terbentuk dari sumbu X dan sumbu Z. Adapun sudut gamma terbentuk dari sumbu X dan sumbu Y. Sumbu A atau sumbu X disebut dengan sumbu brakea, adapun sumbu Y disebut dengan sumbu makro. Orthorhombic face center. Orthorhombic face center ini memiliki 3 sumbu simetris yang tegak lurus yang memiliki panjang yang berbeda-beda, yaitu A tidak sama dengan B dan tidak sama dengan C. Namun tiap-tiap sudut ikatannya memiliki sudut ikatan yang sama, yaitu sebesar 90 derajat, yaitu alfa sama dengan beta sama dengan gamma. Orthorhombic face center ini memiliki 8 atom pojok, yang masing-masing atom pojok ini mewakili 1/8 atom pojok, dan memiliki 6 atom sisi. Nah, masing-masing atom sisi ini mewakili 1/2 atom sisi. Jadi, dapat diakumulasikan 1/8 dikali 8 atom pojok berarti ada 1 atom, lalu 1/2 dikali 6 atom sisi berarti ada 3 atom sisi. Dapat diakumulasikan berarti orthorhombic face center ini memiliki 4 buah atom. Nah, kemudian yaitu ada struktur kisi kristal trigonal primitif. Bisa kita lihat jarak antar kisi dari struktur kisi kristal trigonal primitif itu sama, maka kita sebut jarak antara kisi satu dengan yang lainnya dalam arah sumbu X kita sebut A, dalam sumbu Y kita sebut A, dan dalam sumbu Z kita sebut A pula, karena panjang dari jarak antar kisi kristalnya ini sama. Kemudian untuk sudut alfa, beta, dan juga gamma semuanya tidak ada yang tegak lurus atau tidak sama dengan 90 derajat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sistem kisi kristal yang pertama yaitu primitif tetragonal primitif. Nah, tetragonal primitif memiliki 8 titik kisi, 4 di bagian atas dan 4 di bagian bawah.
jadi jumlahnya 8. Titik kisi ini adalah titik-titik yang menempati ruang dalam struktur kristal. Nah, kemudian tetragonal primitif ini merupakan hasil peregangan dari kisi kubus dalam salah satu vektornya, sehingga bentuk dari tetragonal primitif ini hampir menyerupai kubus, namun sumbu-sumbu yang terbentuk ini saling tegak lurus. Nah, kemudian sistem tetragonal primitif ini sama dengan kisi kristal isometrik dikarenakan sumbu yang terbentuk itu saling tegak lurus. Nah, kemudian untuk sumbu X dari tetragonal primitif terletak di sepanjang ini, di antara dua titik kisi ini sumbu X. Kemudian untuk sumbu Y sebelah sini, dan untuk sumbu Z ke atas ini. Nah, kemudian sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z itu dinotasikan dengan A, B, dan C. Untuk sumbu X dinotasikan dengan A, sumbu Y dinotasikan dengan B, dan sumbu Z ini dinotasikan dengan C. Kemudian untuk panjang dari masing-masing sumbu. Untuk panjang sumbu A, sumbu B itu memiliki panjang yang sama, namun berbeda dengan sumbu C ini. Sumbu C ini memiliki sumbu yang lebih panjang dibandingkan sumbu A dan juga sumbu B. Jadi untuk panjang sumbu dalam sistem tetragonal primitif ini adalah A sama dengan B, namun tidak sama dengan C. Nah, kemudian masing-masing dari sumbu A, B, dan C ini atau sumbu X, Y, dan Z ini akan membentuk suatu sudut, yaitu sudut alfa, beta, dan juga gamma. Untuk sudut alfa ini terbentuk dari sumbu Z dengan sumbu Y. Nah, ini sudut alfa. Kemudian untuk sudut beta terbentuk dari sumbu Z ini, sumbu Z dengan sumbu Y ini. Nah, ini terbentuklah sudut gamma, beta. Kemudian untuk sudut gamma terbentuk dari sumbu X ini dan sumbu Y. Nah, ini terbentuk sudut gamma. Sudut gamma di sebelah sini. Jadi letak sudutnya ini sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Nah, kemudian untuk besaran sudutnya ini sama, yaitu 90 derajat, baik itu sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Nah, jadi besaran sudut dalam sistem tetragonal primitif adalah alfa sama dengan beta dan sama dengan gamma, yaitu 90 derajat. Selanjutnya ada sistem kisi kristal tetragonal body center. Nah, tetragonal ini dihasilkan dari peregangan kisi kubik di sepanjang salah satu vektor kisinya, sehingga kubus menjadi prisma persegi panjang dengan alas persegi A oleh alfa dan tinggi C berbeda dengan A. Nah, sistem kisi dari tetragonal body center ini memiliki panjang rusuk A sama dengan B tidak sama dengan C. Nah, sudutnya itu 90 derajat atau sudut siku-siku. Nah, sudut dari tetragonal body center ini 3, yaitu ada alfa, beta, dan gamma, di mana sudut alfa terbentuk dari Z dan Y, sudut beta dari Z dan Y, dan gamma ada X dan Y. Nah, sudut tetragonal body center ini memiliki 8 titik kisi yang sama, kemudian mempunyai 1 titik pusat, sehingga jumlah titik kisinya ada 9. Untuk 1 titik kisi ini, yaitu 1/8 dari atom, maka 1/8 dikali 1 menjadi 1 atom. Nah, untuk jumlah titik kisi pusat yaitu ada 1, maka 1 ditambah 1 menjadi 2. Nah, sehingga total dari 1 unit tetragonal body center ini yaitu ada 2 atom. Kemudian
Untuk titik koordinasinya dari tetragonal body center ini dikelilingi oleh 8 atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka unit koordinasinya yaitu ada 8. Yang selanjutnya ada heksagonal primitif atau heksagonal sederhana. Sesuai dengan namanya, heksa berarti 6. Nah, heksagonal primitif ini memiliki 6 sisi yang panjangnya sama. Nah, panjangnya yaitu A sama dengan B, tidak sama dengan C. Dan memiliki 2 sudut ikatan yang berbeda. Ada 90 derajat dan 120 derajat. Nah, untuk alfa yaitu 90 derajat, untuk beta 90 derajat, dan gamma 120 derajat. Titik kisi di setiap ujung dan pusat ini mewakili 3 atom. Nah, kemudian untuk ortokromik primitif atau ortokromik sederhana, ini sama seperti kubik, yaitu ada 8 atom di setiap sudut unit selnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tuh memiliki panjang sisi yang berbeda ya. Setiap panjang sisi A tidak sama dengan panjang sisi B, tidak juga sama dengan panjang sisi C. Tetapi untuk besar sudutnya itu sama, sebesar 90 derajat. Jadi panjang sudut beta, alfa, dan gamma itu sebesar 90 derajat. Nah, kemudian untuk kisi kristal yang kedua adalah BCC atau body center kubik. BCC ini merupakan sebuah sel yang setiap sudutnya ini terdapat atom. Nah, titik-titik ini merupakan titik kisi. Titik kisi adalah titik-titik yang menempati ruang dalam suatu struktur kristal. Dalam BCC memiliki 8 atom sudut, 4 atom sudut di bagian atas, dan 4 atom sudut di bagian bawah. Kemudian di BCC ini juga ada 1 atom pusat, sehingga dalam satu unit sel ini berjumlah 8 atom sudut dan 1 atom pusat. Nah, kemudian untuk sumbu X terletak di sebelah sini, sumbu Y di sebelah sini, dan sumbu Z di atas sini. Nah, dari sumbu X, Y, dan Z ini disimbolkan atau dinotasikan dengan A, B, dan juga C. Untuk sumbu X dinotasikan dengan A, sumbu Y dinotasikan dengan B, dan sumbu Z dinotasikan dengan C. Panjang dari masing-masing sumbu, baik sumbu A, B, dan C, itu memiliki panjang yang sama, sehingga panjang sumbu dari BCC ini adalah A sama dengan B sama dengan C. Kemudian dari sumbu tersebut akan terbentuk suatu sudut alfa, beta, dan juga gamma. Untuk sudut alfa terbentuk dari sumbu Z dengan sumbu Y. Nah, ini terbentuk sudut alfa. Kemudian untuk sudut beta terbentuk dari sumbu X, sumbu Z, dan sumbu X yang ini, dan terbentuklah sudut beta. Kemudian untuk sudut gamma terbentuk dari sumbu X dengan sumbu Y. Nah, inilah terbentuk sudut gamma. Kemudian untuk besaran dari sudut alfa, sudut beta, dan juga sudut gamma pada BCC itu sama, yaitu 90 derajat. Jadi sudut alfa sama dengan sudut beta sama dengan sudut gamma, yaitu 90 derajat. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung partikel atau atom yang ada dalam satu unit sel BCC ini? Seperti yang telah tadi dijelaskan bahwa BCC ini terdapat 8 atom sudut dan juga 1 atom pusat. Kemudian kita perhatikan bahwa setiap atom yang memiliki posisi yang berbeda, itu harus berbagi dengan atom sudut yang lainnya. Jadi misalkan atom sudut yang ini
ini tuh harus berbagi dengan 8 atom sudut yang lainnya. Jadi dalam satu atom sudut ini ada 1/8. Kenapa 1/8? Karena satu atom sudut harus berbagi dengan 8 atom sudut yang lainnya. Nah, kemudian tinggal kita kalikan saja 1/8 dikalikan jumlah atom sudut, yaitu jumlah seluruh atom sudut yaitu 8. 1/8 kali 8 sama dengan 8/8 atau 1. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita jumlahkan saja dengan atom tunggal yang ada di pusat ini. Jadi satu atom pusat dari ini dan satu atom yang hasil dari operasi perkalian tadi. Jadi jumlah partikel atau atom dalam satu unit sel BCC ini adalah 2 atom. Nah, jadi nanti satu unit sel ini kan akan mengalami pengulangan sel membentuk suatu pola tertentu sehingga terbentuklah suatu struktur kristal. Nah, jadi dalam satu unit sel ini terdapat 2 atom. Nah, kemudian kita lihat bilangan koordinasinya. Bilangan koordinasi yaitu banyaknya atom yang bersentuhan langsung dengan atom. Oke, misal kita atom yang ini. Atom ini kita sebut sebagai A. Nah, atom A ini bersentuhan langsung dengan atom ini, ini, dan juga ini. Tapi, apakah atom A ini mempunyai bilangan koordinasi 4? Tentu salah. Mengapa? Karena unit sel ini merupakan unit yang bersusun berulang, sehingga di kirinya akan ada lagi, di atasnya akan ada lagi, di bawahnya akan ada lagi. Sehingga untuk atom A ini akan memiliki bilangan koordinasi 12. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat animasinya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu ortorombik berpusat alas. Nah, ortorombik berpusat alas ini memiliki tusuk A tidak sama dengan B dan juga tidak sama dengan C. Namun memiliki sudut alfa, beta, dan gamma yang sama yaitu 90 derajat. Mari kita lihat di sini. Di sini ada 8 atom pada sudut dan 2 atom pada alas. Nah, sehingga 1/8 dikali 8 sama dengan 1, dan ini hanya menampakkan setengah dikali 2 yaitu 1, sehingga pada ortorombik berpusat alas ini hanya ada 2 atom.